Ya, buat kalian yang masih bingung buat milih HP di range 3 jutaan dan maunya menang banyak ya, jadi kayak performa kenceng dipakai buat jangka panjang, ya iQOO Z7 5G bisa jadi salah satu opsi kalian karena ini HP menang banyak. Sebelumnya dia dirilis di harga 4 jutaan. HP yang satu ini resmi jadi HP paling kenceng dan stabil performanya di 3 jutaan. Ya, kenalin, ini dia iQOO Z7 5G. Ini sih ibaratnya turun harga, auto jadi penguasa di range harganya. Tapi, apakah sedemikian dominan di kelasnya? Kita mulai dari yang jadi poin-poin pentingnya dulu. HP ini memiliki chipset Snapdragon 782G, salah satu yang pertama yang hadir di Indonesia. Yang performanya ya nggak perlu dilakukan lagi. ML udah unlock all settingan, secara gameplay udah nyaman banget sih dan nggak ada frame drop. Loading game juga cepat karena udah UFS. Untuk PUBG Mobile sendiri dia sudah support Smooth Extreme atau HDR Ultra. Ini sih udah oke banget sih. Gyroscope-nya juga ada ya. Kalau untuk Genshin Impact sendiri, dia bisa sampai rata kanan. Sebenarnya rata kanan dia kuat ya, 60 fps, tapi nggak stabil di 60. Dia ada di kisaran 30 sampai 40 dan itu oke banget sih. Karena nggak nyangka aja bisa seadem ini HP-nya. Ini jujur aja HP-nya nggak begitu panas-panas banget ya. Nah, kemudian layarnya. Untuk layarnya sendiri, dia udah support sampai 120 Hz dan bisa adaptif juga, biar lebih hemat. Pengisian daya juga super cepat, 120 watt charging. Ini sih udah oke banget buat harga di 3 jutaan. Kayaknya ini salah satu yang paling ngebut di Indonesia. Nah, ini cocok banget buat kalian yang hobi banget bangun siang, terus berangkat kerja. Karena lupa ngecas HP, tinggal colok sebelum mandi, selesai mandi rapi-rapi, tiba-tiba si baterai udah penuh aja. Ini sih oke banget. Oh iya, jangan lupa aktifin mode daya isi turbonya ya, 120 watt itu harus diaktifin dulu karena secara default dia belum diaktifkan. Mungkin untuk menjaga suhu ya, karena saat melakukan pengisian dia rada sedikit panas. Di sektor kamera sendiri, untuk bagian belakang dia sudah dilengkapi dengan lensa 64 megapiksel dengan dukungan OIS, dan ini udah jadi senjata ampuh ya, karena bukan AIS lagi, bukan elektronik tapi udah optikal. Jadi harusnya bisa lebih stabil. Cuman sayangnya dia belum bisa 4K 60 fps. Tapi kalau buat Full HD dia udah bisa sampai 60 fps dan juga 4K 30 fps. Untuk kamera depannya dia dilengkapi dengan kamera selfie 16 megapiksel, namun belum dilengkapi dengan OIS ataupun juga lensa yang wide. Jadi rada sedikit mengguncang sih kalau kalian lihat. Juga nggak stabil-stabil banget tapi masih cukup oke. Oke, kalau ini adalah perekaman dari kamera belakangnya ya, 1060 fps, Full HD 60 fps, harusnya sih bisa lebih stabil ya. Ya, kalau ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang 4K 30 fps dan dia emang nggak bisa itu ya, 60 fps, fokusnya oke. Ya, kalau ini hasil dari kamera depannya ya, dia cuma bisa di 30 fps Full HD, nggak bisa 4K juga dan nggak ada opsi 60 fps. Cuacanya rada terik ya, gitu aja. Nah, untuk speakernya juga dia udah stereo. Dia udah enak banget ya kalau buat nonton konten audio visual kayak Netflix dan juga YouTubean. Kepastian update juga jadi salah satu poin penting untuk range harga 3 juta ini, karena banyak banget HP yang secara spek juga oke ya, nggak kalah-kalah banget,
Tapi karena ada janji dari iQOO perihal software update selama OS 2 tahun dan juga update security sebanyak 3 tahun. Ini sih bakalan dapat sampai Android 15 ya, karena dia start dari Android 13. Dan di sistem operasinya juga UI-nya ini nggak ada iklannya, jadi udah bebas iklan. Buat yang biasa pakai yang ada iklannya sebenarnya bisa dihilangin, cuman butuh effort aja. Jadi kalau mau yang instan tanpa iklan, ini bisa jadi pilihan utama. Nah, itu kalau bagian positifnya. Si iQOO ini juga bukan HP yang all-rounder juga ya, karena ada beberapa catatan buat kalian sebelum beli HP ini. Bagian pertama ada di kameranya. Ya, meskipun kamera utamanya udah oke ya, tapi nggak ada lensa wide, rada disayangkan ya. Jadi kamera belakang setupnya nggak ada ultra wide, adanya depth sensor selain kamera utamanya tadi. Di bagian kamera depannya juga dia nggak bisa sampai 4K ataupun Full HD 60 fps, dia nggak bisa, jadi sayang banget. Terus juga untuk layarnya meskipun udah 120Hz, tapi di kelasnya juga banyak yang udah pakai layar AMOLED. Jadi buat kalian yang pengen layarnya lebih gonjreng, jangan pilih HP ini. Dan juga dia nggak bisa lagi kita expand pakai micro SD karena udah nggak ada slotnya lagi, jadi hanya tersedia dual SIM. Dan ya kayaknya sih itu aja yang jadi jailbreaker buat si iQOO Z7 ini. Karena secara spek lainnya udah oke banget. Dia juga udah ada NFC support, terus juga ada memori yang udah UFS 2.2, jaringan juga udah support 5G. Jadi kalau nanti dipakai 2-3 tahun kemudian di daerah kita udah dapet, itu sudah siap banget. Dan juga gak kalah dari si pesaingnya, si Poco X5 Pro 5G, si iQOO ini juga sudah disupport dengan infrared. Jadi kalau di fasilitas publik bisa langsung ngebajak tanpa remote ya. Jadi kalian bisa langsung gedean AC-nya atau matiin TV-nya, nyalain TV. Dan juga poin utama lainnya adalah dia belum support fingerprint in display ya. In display fingerprint dia belum support. Dan di HP di harga kelasnya juga sebenarnya belum semuanya ya untuk support wireless charger ataupun in display fingerprint, tapi ada, cuman ya ada beberapa pertimbangan apakah dia bisa ngasih jaminan software update. Nah, jadi keputusannya ada di kalian. Kalau buat gua sih ini udah jadi opsi paling baik buat kalian yang rencananya mau pakai HP ini buat beberapa tahun ke depan, atau kalian ada pendapat sendiri, mending ini bang, mending itu bang. Jadi langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jadi ya gitu aja, jangan lupa subscribe.